Oke, bismillah. Hari ini kita akan membahas tentang fertilisasi dan kehamilan gitu ya. Poin pentingnya gini, fertilisasi itu terjadinya di oviduk. Oviduk itu sama aja kayak tuba fallopi ya. Nah, di sini akan membentuk zigot. Ya iyalah, kan dari apa tuh? Dari ovum ditambah sperma ya. Nah, ini akan membentuk si zigot, kan gitu ya. Nah, kemudian zigot ini akan mengalami pembelahan sel nih, yang tadinya satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, dan seterusnya ya. Di sini aku gambarinnya untuk tahap 8 selnya aja. Nah, kemudian kan membelah terus tuh, akan membentuk morula. Nah, di morula ini dia disebutnya kayak tahapan berbentuk anggur gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke blastula. Nah, kalau blastula dia itu morula yang memiliki rongga gitu ya. Sama halnya kayak misalnya kamu punya bola, terus kamu belah kayak gitu. Nah, kamu bisa lihat dalamnya kan berongga. Nah, ini adalah blastula. Nah, kemudian di blastula inilah nanti di tahap blastula ya, berarti embrio sudah bisa menuju uterus kayak gitu. Jadi tahap-tahapan ini dia berlangsungnya masih di oviduk ya. Kan oviduk tuh panjang. Tuba fallopi itu kan emang tangannya panjang ya. Nah, ini berarti pas lagi di tahap blastula dia udah mulai ke uterus. Kemudian lanjut lagi ke gastrula nih. Gastrula tuh apa? Nah, kalau kita lihat dia kan berongga nih ya kayak blastula, tapi dia punya yang namanya lekukan. Nih ya, lekukan ini atau cleavage di mana gastrula ini sudah bisa menempel di endometrium. Makanya tahap selanjutnya adalah implantasi atau menempel. Menempelnya apa? Embrio ke endometrium. Kayak gitu ya. Kemudian lanjut ketika udah nempel otomatis selanjutnya apa? Embrio berkembang gitu ya. Terjadinya apa nih? Pregnancy atau gestasi yaitu kehamilan gitu ya. Rata-rata nih 38 hari setelah fertilisasi atau 40 pekan dari awal siklus menstruasi akhir. Gitu ya. Ini untuk fertilisasi dan kehamilan gitu. Nah, kemudian kan ada kemungkinan punya bayi kembar ya kan. Nah, ternyata bayi kembar nih punya masing-masing nih, ada yang namanya kembar dizigotik, monozigotik sama siam. Apa sih bedanya? Kalau dizigotik, ingat kalau di itu kan berarti dua ya. Berarti dia ada dua atau lebih ovum yang dibuahi sel sperma. Makanya karena dia punya dua, pasti nanti kembarnya itu akan berbeda atau tidak identik gitu ya. Kamu pernah lihat kamu punya temen gitu yang kembar tapi beda gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kembar monozigotik berarti satu ovum yang dibuahi sperma, kemudian terjadi pembelahan yang sempurna. Makanya jadinya apa? Jadinya identik gitu ya. Jadinya identik nih, kembar identik. Kemudian kalau kembar siam dia sama kayak monozigotik. Jadi satu ovum dibuahi sel sperma, terus terjadi pembelahan sel. Tapi ternyata pembelahan selnya tidak sempurna gitu ya. Makanya nanti bisa mungkin kepalanya yang nyatu atau dadanya gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian embrio. Di sini pertama ada namanya endometrium yang warna merah ya. Endometrium itu adalah dinding rahim. Dimana sebelumnya sempat kakak singgung, implantasi itu terjadi ketika embrio menuju ke endometrium ya untuk menempel. Nah, di sini yang menempel adalah si embrionya. Ini embrionya ya, yang kemudian berkembang menjadi fetus atau janin gitu. Nah, kemudian di endometrium ini melekat yang namanya plasenta. Ya, kemudian terdapat juga nih ada saluran-saluran ini nih ya, berbentuk tali yaitu tali pusat atau tali pusar. Nah, fungsi dari plasenta sama tali pusar ini sebenarnya sama, yaitu saluran untuk menyalurkan nutrisi dari ibu ke bayi. Gitu ya, dari ibu ke janinnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya membran chorion. Nah, membran chorion ini sebenarnya kan karena dia nempel ke plasenta, dia juga fungsinya untuk menyalurkan nutrisi nih. Tapi fungsi utamanya adalah untuk melindungi janin dari benturan, gitu ya. Karena di sini kayak ada
jaraknya gitu loh. Dia bikin ruang gitu ya, ruang gerak supaya si bayinya atau janinnya tidak terjadi benturan gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya membran amnion, kemudian ada amnionnya juga. Membran amnion fungsinya masih sama, pastinya untuk melindungi janin dari benturan gitu ya. Kemudian di sini ada amnion. Amnion itu adalah cairan ketuban untuk memberi ruang gerak, melindungi dan menutrisi inkubator serta membantu proses kelahiran. Jadi walaupun di sini amnion itu kan bentuknya tadi cairan ya, dia juga jadi nutrisi gitu ya buat si fetus atau si janinnya ini untuk si bayinya. Nah, kemudian kalau kita lihat kok semuanya untuk melindungi ya, ya enggak? Ada membran karion, membran amnion, terus ada amnionnya juga gitu ya. Fungsinya semuanya untuk melindungi janin dari benturan. Maka tidak salahlah, rahim adalah tempat terbaik untuk perkembangan janin atau fetus ini. Gitu ya, karena perlindungan atau proteksinya ini berlapis-lapis gitu. Nah, semoga dapat dipahami. Sekian.